Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode yang terbaru, program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Pada pembelajaran kita telah sampai dalam kitab Mazmur, khususnya Mazmur, pasal 123, 124, dan 125 dari kelompok pemazmur yang berjudul Nyanyian Pendakian. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Terima Yosef. kasih, Saudara Ayat. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Saudara Yosef, Mazmur pasal 123. Kami membutuhkan komentar Anda untuk Mazmur ini, atau apakah ada tema utamanya? Jadi keindahan dari tema Mazmur ini adalah tentang mata yang mencari belas kasihan Tuhan. Dikatakan, kepadamu aku melayangkan mataku, yang engkau yang bersemayam di surga. Lihat seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya. Seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita, sampai Ia mengasihani kita. Mata yang mencari belas kasihan Tuhan. Tetapi di sini ia berbicara tentang mata seorang pelayan. Lihat seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya. Seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Ya, Bagaimana dengan kita, Saudara Yosef? Posisi dan peran kita dalam perjanjian baru. Apakah kita hamba? ketika Anda membaca Galatia 4 ayat 1, dikatakan yang dimaksud ialah, selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba, sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Orang percaya pada perjanjian lama adalah anak-anak Allah, namun mereka tidak berbeda dengan hamba karena mereka belum memiliki ahli waris pada waktu itu. Tetapi kita memiliki hak istimewa, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Kita tidak menghampiri Allah dengan roh hamba. Karena kita tidak menerima roh perbudakan dari rasa takut, tapi kita telah menerima roh ahli waris. Kita menghampiri Allah sebagai anak menghampiri ayah, maka dari itu, berdasarkan perjanjian baru, situasinya sangatlah berbeda. Seperti yang saya katakan, ayat kunci yang menjawab perbedaan ini adalah Galatia 4 ayat 1. Yang dimaksud ialah selama ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba, sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Lagi Paulus katakan dalam Roma 8, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu Sempurna. anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Itu menarik perhatian saya karena ia berkata, kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Banyak orang berdoa berkata, kasihanilah kami ya Tuhan. Kata-kata kasihanilah kami diulang berkali-kali. Hal yang baik bahwa seseorang ingin dibebaskan dari masalah, kesusahan, dan juga musuh. Tapi prioritas dalam doa dan mencari belas kasihan, untuk apa kita membutuhkan belas kasihan? Anda bisa melihat bahwa pada surat yang Paulus tulis atau surat lain untuk gereja-gereja, ia tidak menyinggung belas kasihan. Gereja tidak mencari belas kasihan. Tapi pada surat yang ditujukan kepada perorangan, kita baca, belas kasihan, damai dan kasih dilimpahkan kepadamu. Seorang percaya tentunya membutuhkan belas kasihan. Tapi gereja tidak berdoa dengan berkata, kasihanilah kami. Karena posisi gereja adalah sebagai tempat surgawi. Sebagai gereja kita diangkat naik oleh Allah. Ia menempatkan kita pada tempat surgawi dalam Kristus Yesus. Tapi sebagai individu kita membutuhkan belas kasihnya. Belas kasihnya pada masa sulit yang kita alami, belas kasihnya yang membantu kita hal yang baik, tapi kita harus mengerti bahwa kita telah menikmati belas kasihan. Dan kita ada di dalam belas kasihan dan kita menunggu belas kasihan akhir. Seperti yang dikatakan oleh Yudas
mencari belas kasihan Tuhan Yesus Kristus menuju kehidupan kekal. Mencari belas kasihan dari dosa dan dari kuasa iblis harus jadi yang utama sebelum mencari belas kasihan karena musuh. Tentu, Ketika kita dikelilingi oleh musuh, sebelum berkata bebaskan aku dari mereka, kita harus meminta belas kasihannya terhadap dosa-dosa kita. benar. Kasihanilah aku ya Tuhan, seturut rahmat-Mu. Pada akhir dari Mazmur ia berkata, jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok, orang-orang yang merasa aman, dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Olokan dari orang-orang yang merasa aman, dan penghinaan orang-orang yang sombong, dan jiwa kami sudah cukup kenyang. Apa yang Anda lihat di sini? Seperti yang kita katakan di awal, dalam lagu pendakian Mazmur pertama, dari tiap kelompok dari 3 Mazmur berbicara tentang kesusahan. Saya percaya bahwa kesusahan adalah bukti saat ia berkata, kasihanilah kami ya Tuhan. Kasihanilah kami sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan, jiwa kami sudah cukup kenyang. Dengan olok-olok orang yang merasa aman, dengan penghinaan orang yang sombong, tapi kita menunggu kepuasan yang berbeda nantinya. Dalam Mazmur juga disebutkan pada Mazmur 17, tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu, Aku akan menjadi puas. Pada waktu aku bangun dengan rupamu, sekarang memungkinkan bagi orang sombong dan para pengolok untuk menyerang kita dengan penghinaan. Kita menderita sekarang, tapi sebentar lagi ini akan berakhir. Kita akan melupakan rasa sakit dan sengsara ini ketika kita dipuaskan, ketika kita bangun dengan rupa Tuhan. Penebusan Tuhan adalah hal yang baik, karena ia yang dipenuhi oleh olokan mereka yang merasa aman, akan disinari oleh wajah Tuhan, sampai kita melihat wajahnya, dan di surga muka dengan muka aku akan melihat Dalam wajahmu. banyaknya kekhawatiran dalamku, penyertaanmu menyegarkan jiwaku. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Tetaplah bersama kami. Kita sudah membaca ayat ketiga dari Mazmur 123. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Anak-anak zaman dahulu memang selalu ditentang oleh dunia. Di sini, mereka sedang kembali ke Yerusalem untuk belas kasihan Tuhan, menyadari bahwa mereka orang berdosa dan membutuhkan kasih-Nya. Mereka mencari Tuhan yang bersemayam di surga dengan tabah. Saudaraku, apakah hari-hari ini kita juga berjalan ke arah yang sama? Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk melanjutkan pembelajaran kita di Mazmur 124 dan 125. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Silakan. Mazmur 124 ayat 1, jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita. Bukanlah lebih baik jika kita berkata, jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita. Ia berkata, jikalau bukan Tuhan yang memihak pada kita, seperti ia sedang mengingat kejadian masa lalu, jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan hidup-hidup yang menggunakan waktu lampau. Maka air telah menghanyutkan kita dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Lalu terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigit mereka. Maka di sini ia mengutip kesaksian yang terjadi pada negaranya. Menurut saya ini bukan sekedar ketika negara ini akhirnya sampai di negeri yang dijanjikan di masa depan. Tetapi gereja juga memiliki kesaksian yang kuat tentang kesetiaan Tuhan dengan gereja di masa lalu. Gereja sudah berumur 2000 tahun. Banyak musuh yang bekerja sama untuk melawan gereja Tuhan. Namun janji Kristus bahkan sebelum gereja dibentuk adalah ia akan membangunnya dan alam maut tidak akan menguasainya. Kalau Tuhan di pihak kita, ia akan selalu bersama kita sampai akhir. Ayat 7 berkata, jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung, jerat itu telah putus, dan kita pun terluput. Pertolongan kami ialah nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Apa yang dimaksud dengan penangkap burung, Saudara Yosef? Secara kenabian, jika kita mempertimbangkan kata-kata ini secara kenabian tentang bangsa ini, ada 3 penangkap burung yang paling keji di dunia. Mereka belum ada di sini, tapi tidak ada yang akan seperti mereka. Mereka adalah binatang buas, nabi palsu, dan Asiria. Mereka akan bekerja sama melawan bangsa ini, di mana
Disebutkan pada bagian awal Mazmur, janganlah berikan nyawa merpatimu kepada binatang liar. Jangan lupakan terus-menerus nyawa orang-orangmu yang tertindas. Dan untuk kita tidak punya musuh secara fisik, tapi musuh secara rohani. Menurut saya, hawa nafsu adalah musuh tersulit bagi kita. Hawa nafsu di dalam kita, maka itu ketika Tuhan membebaskan kita bisa berkata jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Tetapi itu juga bisa dikaitkan dengan iblis dan terhadap dosa yang kita hidupi. Ada lagu yang memiliki arti yang sama. Tuhan, kau telah menyelidiki aku dan menemukan aku binasa. Seperti burung yang terperangkap dalam penangkap burung yang tak bisa melihatmu. Kau menghancurkan penangkap itu secepatnya setelah tanganmu berdarah. Siapa lagi? Sebelum mengenal Kristus, orang percaya layaknya burung dalam penangkap burung. Tapi puji Tuhan, penangkap itu dihancurkan dan kita telah bebas. Jiwa kita telah dilepaskan, jiwa kita telah bebas seperti burung dari jerat penangkap burung. Kristus menghancurkan penangkap burung setelah tangannya berdarah. Anda melihat penangkap burung seperti musuh secara kenabian, Ya. binatang buas, nabi palsu, dan Asiria. Mereka akan menentang bangsa ini di masa datang. Ya. Sementara untuk sekarang ada peperangan rohani melawan orang-orang percaya yang Benar. merepresentasikan daging, dunia, sistem Dan dunia, iblis. dan iblis. Sempurna. Tapi terkadang iblis menggiring musuh yang bisa dilihat dari mata kita sendiri. Benar. Ia menggiring kelompok teroris untuk menentang kita orang-orang percaya. Ia menggiring musuh yang ingin menjatuhkan kita. Sempurna. Tapi firman Tuhan berkata jiwa kita terluput, seperti burung dari jerat penangkap burung. Saya ingin mendorong semua anak-anak Allah, mereka yang sedang menghadapi musuh yang berpikir mereka akan kalah. Orang jahat, menggerogoti giginya, ingin menelan orang percaya, mereka ingin memakan dia. Apa nasihat Anda? Saya akan mengatakan kata pertama dari Mazmur ini, jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita. Biar Israel berkata demikian, jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita. Ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Bukanlah hal baru untuk kekristenan untuk tersisa dari orang jahat dan dari penganiayaan dari orang jahat. Apakah Tuhan menyerah dengan mereka? Sebaliknya, kondisi gereja justru lebih baik dan meningkat pada masa-masa penganiayaan dan martir daripada masa-masa lainnya. Perhatikanlah masa kini, negara-negara yang sedang mengalami situasi sulit dibandingkan dengan Eropa dan Amerika yang makmur. Yang mana yang akan menjadi umat Kristen yang murni? Bagian barat yang sudah makmur atau negara-negara yang sedang dalam situasi sulit dan peperangan yang akan mendekat kepada Tuhan? Maka dari itu, Mazmur berikut akan memberitahu kita bagaimana Tuhan mengelilingi umatnya yang adalah suatu keyakinan bagi umat percaya. Baik, terima kasih. Kita akan melanjutkan ke Mazmur 125. Saya ingin membacakan beberapa ayat nyanyian pendaki. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak bergoyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem, gunung-gunung di sekelilingnya, demikianlah Tuhan sekeliling umatnya dari sekarang sampai selama-lamanya. Tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang diundikan kepada orang-orang benar, supaya orang-orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Lakukanlah kebaikan ya Tuhan kepada orang-orang baik dan kepada orang-orang yang tulus hati. Tetapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, kiranya Tuhan mengenyahkan mereka bersama-sama orang-orang yang melakukan kejahatan. Damai sejahtera atas Israel. Apakah tema dari Mazmur ini, Saudara Yosef? Kita tahu dari ayat pertama, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tema dari Mazmur ini adalah percaya kepada Tuhan. Bahkan dalam Alkitab, hanya ada janji-janji kepada orang percaya kepada Tuhan. Contohnya pada Yesaya 26 berkata, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera sebab kepadamulah ia percaya. Ini merupakan kedamaian berkali lipat, bukan? Damai sejahtera sebab kepadamulah ia percaya. Jadi Anda percaya pada Tuhan, hasilnya adalah Anda akan mendapat damai yang sempurna. Anda dalam damai yang sempurna saat Anda percaya kepada Tuhan. Banyak mazmur yang dimulai dengan frase, percayalah kepada Tuhan. Banyak mazmur yang sebenarnya berbicara tentang tema yang sama. Di sini ia berkata orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Percaya kepada Tuhan membentuk hati. Benar. Ayat 2, Yerusalem gunung-gunung sekelilingnya, demikianlah Tuhan sekeliling umatnya dari sekarang sampai selama-lamanya. Benar. Intinya adalah Tuhan menjaga umatnya di segala umur.
Bisakah Anda memberikan contoh dalam Alkitab yang menjelaskan tentang bagaimana Tuhan menjaga umatnya, menjaga orang-orang kudus dan gereja? Contohnya pada kitab Ayub pasal 1 ayat yang ke-8, ketika iblis musuh terbesar itu berdiri menentang kita di hadapan Tuhan. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Apa tanggapan dari iblis yang cemburu dan pendendam itu? Kita mendapatkan pelajaran tersendiri. Tanggapan iblis sangatlah konyol, tapi kita mendapat pelajaran dari itu. Iblis berkata, pada ayat 1 ayat 10, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya, serta segala yang dimilikinya, seolah ia berkata, aku mencoba mencari celah di sebelah kanan atau kiri untuk mendapatkan Ayub, tapi Tuhan buat pagar sekeliling dia. Bukankah itu hal yang memenuhi hati kita dengan damai dan perlindungan? Pada Mazmur 34 kita juga membaca ayat yang bagus. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Ayat ini mengingatkan kita jika Raja Syria yang mengirim tentaranya untuk menculik Elisa. Para pelayan Elisa pergi keluar dan merasa takut ketika melihat tentara berdatangan untuk menangkap Elisa. Menurut saya ia kembali ke rumahnya dengan takut bahkan sebelum ia membeli sarapan atau yang lainnya. Elisa tidak terusik karena ia tahu siapa Tuhannya. Dan ia berdoa minta Tuhan untuk membuka mata dari orang muda itu. Ketika ia membuka mata orang muda itu, ia melihat gunung dipenuhi oleh kuda dan kereta api di sekeliling Elisa. Ini adalah contoh orang percaya yang dikelilingi perlindungan agung. Tuhan melingkupi dia dan malaikat berkemah di sekelilingnya. Kepada siapakah dia harus takut? Maka konsep dari merasa takut karena orang jahat, ya memang ada orang jahat yang ingin menelan kita hidup-hidup, tapi diberkatilah Tuhan yang tidak menyerahkan umatnya kepada mangsanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka, tidak pada kabarnya ataupun orang jahat, Benar. apapun yang bisa mengguncang orang percaya, karena sudah percaya penuh kepada Tuhan. Benar. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk melanjutkan pembelajaran kita dan menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Pertanyaan saya dari ayat yang ketiga, tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang diundikan kepada orang-orang benar, supaya orang-orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Saya ingin mengerti ayat ini. Mohon jelaskan arti ayat ini. Tongkat kerajaan orang fasik akan tinggal tetap di atas tanah yang diundikan kepada orang-orang benar. Dalam Yesaya 14 kita membaca bahwa Tuhan telah mematahkan tongkat orang-orang fasik, gak ada orang-orang yang memerintah. Dan di sini ia berbicara tentang tongkat dari Raja Babilonia yang tinggal di tanah yang dialokasikan ke orang benar di Yehuda. Sebelum dia, Assyria, pada hari-hari Hizkia ingin menaruh tongkat kepada tanah yang dialokasikan untuk orang percaya. Tapi kita bisa menyimpulkan bahwa Tuhan tidak mengizinkan untuk tongkat orang jahat untuk menempati tanah yang dialokasikan pada orang benar. Saya mengingat seorang saudara yang sudah dipanggil oleh Tuhan kembali bertahun-tahun lalu. Setiap saya menghadiri rapat doa bersama dia selalu berdoa, Tuhan janganlah biarkan tongkat orang jahat untuk tinggal diam di tanah orang percaya, supaya orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Ketika orang percaya diperlakukan tidak adil, ia bisa merasakannya. Ia berdoa agar hal ini tidak terjadi. Ya Tuhan, ubahkanlah nasihat orang fasik menjadi kebodohan dan jangan biarkan tongkat mereka berdiam di tanah orang benar. Agar orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Perasaan yang merupakan kelemahan orang percaya. Setiap Agur berkata kepada anak dari Jakeh, jangan berikan aku kemiskinan ataupun kekayaan. Kenapa ia tidak mau kemiskinan? Bukan agar aku menjadi miskin dan mencuri dan mencemarkan nama Tuhan. Atau mengapa ia tak mau kekayaan? Agar aku berlimpah dan menyangkalmu dan berkata, siapakah Tuhan? Ia menyadari kelemahannya. Tuhan, tolong jauhkanlah aku daripada pencobaan. Lagi saudara Yosef yang mendorong saya adalah hal itu tidak tinggal diam. Terkadang Tuhan mengizinkan tongkat orang jahat menjumpai orang-orang percaya, tetapi tidak pernah diizinkan Tuhan untuk tetap tinggal. Benar. Ia mengizinkan musuh untuk menghampiri kita, tetapi ia tidak membiarkan situasi itu untuk bertahan lama. Ia tentunya akan memberikan batasan. Ia mengizinkan Assyria atau mengizinkan kerajaan Babilonia atau Media Persia untuk mendatangi umat Tuhan dan menuntun mereka ke tangan orang jahat.
Tetapi ia juga membuat batas berapa lama tongkat orang jahat itu berdiam di tanah orang-orang benar. Sempurna. Kata-kata pada bagian akhir Mazmur berkata, "Lakukanlah kebaikan ya Tuhan kepada orang-orang baik dan kepada orang-orang yang tulus hati. Tetapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, kiranya Tuhan mengenyahkan mereka bersama-sama orang-orang yang melakukan kejahatan. Damai sejahtera atas Israel." Apakah ini hanya berhubungan dengan bangsa Israel saja, atau juga berhubungan bagi mereka yang menyerupai Israel secara roh? Mohon berikan kami konsepnya. Ya, tentunya damai akan dimulai dari bangsa, maka seluruh berkat untuk dunia harus datang untuk menghampiri bangsa ini. Ketika mereka menolak Sang Mesias, seluruh dunia berubah menjadi kegelapan. Cahaya tidak akan datang dan matahari kebenaran tidak akan bersinar kecuali mereka menjadi sukarela untuk menyebarkan kuasa Tuhan. Ini akan menjadi masa depan. Ini akan menjadi masa depan, tapi saya ingin memberi perhatian kepada mereka yang berbalik arah ke jalan yang berbelit-belit. Dalam ayat 1, ia menyoroti percaya kepada Tuhan karena itu menolong seorang untuk tinggal selamanya. Ini hal yang baik. Tapi apakah ini cukup untuk percaya kepada Tuhan namun tidak memilih jalan apapun? Jalannya harus lurus seperti dikatakan, tetapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit kiranya Tuhan mengenyahkan mereka bersama-sama orang-orang yang melakukan kejahatan. Tidak, kita tidak boleh berjalan di jalan yang berbelit. Tapi kita mencari Tuhan bukan hanya untuk meminta penyertaan, namun juga agar kita tidak goyah. Tapi di jalan yang harus kita pilih haruslah lurus, jalan yang tertuju atau Tuhan akan mengenyahkan kita bersama orang yang berbuat jahat. Ini yang membawa kita kepada damai ketika kita berjalan di jalan yang lurus. Ketika kita berjalan di jalan yang lurus, kita membuktikan bahwa tidak ada tipuan di dalam kita. Benar. Tidak ada tipuan berarti berada di kondisi yang baik, sehingga Tuhan berkenan dan menemukan tempat istirahatnya dalam kita dan kita mendapatkan damai. Sempurna. Makanya dikatakan damai sejahtera atas Israel. Tuhan berkati Anda, kita telah sampai di akhir episode. Mari kita rangkum episode ini bersama hadirin di studio. Apa yang telah Anda pelajari di episode ini? Saya berdoa kiranya Tuhan membuka mata saya untuk percaya kepadanya seperti pada cerita Elisa. Sebelum saya percaya, saya seperti burung yang terperangkap di penangkapan burung, tapi puji Tuhan penangkapan itu sudah hancur dan kita telah bebas. Mazmur 123 berkata, "Seperti mata para hamba." Bangsa Israel merupakan hamba, tapi kita menerima roh hak asuh dari Dia yang kita serukan namanya, ya Aba Bapa. Kondisi ini mengizinkan saya untuk mengucap syukur kepada Tuhan karena Ia telah mengangkat saya ke tempat tinggi. Penting bagi kita untuk percaya kepada Tuhan, tapi juga penting bagi kita untuk memilih jalan yang lurus sehingga berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih, Saudara Yosef, Tuhan berkati. Anda. Pemirsa terkasih, firman Tuhan yang akan menyemangati Anda hari ini adalah, jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita, maka air telah menghanyutkan kita dan sungai telah mengalir melingkupi kita, jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita. Hal yang paling menyemangati kita bukanlah karena Tuhan bersama kita, namun karena Tuhan ada di sisi kita. Banyak orang yang berpikir bahwa Tuhanlah yang sebenarnya menentang mereka. Tapi pengertian agung mengatakan bahwa Tuhan ada di sisi orang percaya dan orang-orang kudusnya. Tuhan ada di sisi semua orang yang mencari Dia. Jika Anda adalah anak Tuhan, membuat Kristus menjadi tempat perlindungan Anda. Jika Anda termasuk anaknya, maka Tuhan ada di sisi Anda dengan segala kekuatannya, dengan segala kemampuannya. Jika Tuhan untuk kita dan bersama kita, ada bagi kita, ada di sisi kita, maka siapakah lawan kita? Jika bukan Tuhan yang memihak kepada kita, bagaimana kondisi kita sekarang? Jikalau bukan karena dukungannya, bagaimana kondisi kita saat ini? Saya mengucap syukur kepada Tuhan karena Ia lebih pasti dari segalanya. Ia lebih pasti dari presiden. Ia lebih pasti dari hukum. Ia lebih pasti dari pemerintahan. Ia lebih pasti dan lebih kuat dari orang-orang kuat yang melindungi orang lain. Dia lebih pasti dari segala hal. Dan siapa yang percaya kepada Tuhan, dia akan tetap tinggal seperti Gunung Sion yang tidak akan tergoyahkan. Siapa yang ingin hatinya untuk tinggal, fokuskanlah hatinya pada Tuhan dan ketahuilah Tuhan ada di sisi Anda. Dan jika Ia mengizinkan karunia-Nya, mengizinkan kebijaksanaannya, mengizinkan tongkat orang jahat mendatangi kita, dan mengizinkan musuh untuk datang pada kita, musuh datang mendatangi rumah kita, tanah kita, jika Ia mengizinkan hal itu, ketahuilah Ia tidak mengizinkan itu selamanya, seperti tongkat orang jahat tidak akan tetap tinggal di atas tanah yang dijanjikan untuk orang percaya. Waktunya akan datang, di mana Tuhan mengubah dan memperbaiki semuanya. Ia akan menjauhkan kuasa dari tangan manusia karena kuasa hanya ada pada tangannya selamanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan besertamu.
يسوع اسمه عجيب، هو المسيح. يسوع هو القدير، هو فدية. يسوع اسمه عجيب، هو المسيح. يسوع هو القدير، هو فدية. على الأرض السلام ومسر لكل الناس، المجد في العلا. يسوع فيه الخلاص. على الأرض السلام ومسر لكل الناس، المجد في العلا. يسوع فيه الخلاص. وملايكة في السماء بتبشر أرضنا، ملك الملوك وجانا علشان يردنا. جه للأرض فقير علشان بفقر نغنى، زي العبد الأسير واخد مكاننا احنا. على الأرض السلام ومسر لكل الناس، المجد في العلا. يسوع فيه الخلاص. على الأرض السلام ومسر لكل الناس، المجد في العلا. يسوع فيه الخلاص. يا كنيسة افرحي واملئي قلبك أغاني، بصلاتك اسهري، ده عريسك جاي تاني. يا كنيسة افرحي واملئي قلبك أغاني، بصلاتك اسهري، ده عريسك جاي تاني. على الأرض السلام ومسر لكل الناس، المجد في العلا. يسوع فيه الخلاص. على الأرض السلام ومسر لكل الناس، المجد في العلا. يسوع فيه الخلاص. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.